Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali lagi kita memikirkan prinsip Sound Doctrine ini. Saya sudah sampaikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Kata terakhir adalah Alkitab. Alkitab menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya bacakan di dalam bahasa aslinya, Textus Receptus, bicara seperti ini. Passa grave theo penustos, kai opelimos pros didas kalian pros elektion pros epanortosin pros paidean ten en dikayo sune. 2 Timotius 3 ayat 16, Anda bisa cek dalam bahasa Indonesia. Berbunyi seperti apa? Jadi di situ ada kata passa grave theo penustos, segala tulisan firman Allah diinspirasikan Allah atau dinafaskan Allah. Berarti Alkitab itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah berbicara di dalam firman-Nya. Artinya, kita bisa mengenal siapa itu Allah. Sekali lagi, istilah teologi itu theos dan logos. Kalau engkau ingin belajar tentang Allah, mengetahui kehendak Allah, mengenal Allah, mengetahui suaranya, siapakah Allah itu yang sesungguhnya, maka Allah sudah mewahyukan dirinya di dalam Alkitab. Nah, yang disebut dengan grave itu tulisan-tulisan firman Allah ya cuma ada di dalam Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab. Apakah ada buku lain Pendeta Wanda Dumais di luar Alkitab yang diakui mempunyai otoritas setara dengan Alkitab? Tidak. Firman Allah berhenti sampai kitab Wahyu. Jadi penulisan Alkitab itu sudah lengkap. Tahun 110 Masehi, penulisan Alkitab itu lengkap. Nah, sesudah tahun-tahun berikut ada buku-buku lain yang muncul yang diklaim sebagai firman Tuhan, kita tidak mengakuinya. Kanon itu terjadi kira-kira abad ke-5. Kanon itu artinya tongkat pengukur, artinya aturan, atau saya menggunakan bahasa berhentinya pewahyuan Allah secara publik. Sejak Alkitab menjadi kanon, maka tidak ada lagi buku lain yang bisa ditambahkan ke dalam Alkitab. Jadi kalau engkau ingin memahami Allah, tapi engkau percaya bahwa Alkitabmu lebih dari 66 buku, maka pengertian-pengertianmu tentang Allah akan menyimpang. Karena sudah lebih menambahkan buku Alkitab. Tapi sebaliknya kalau engkau kurang menggunakan Alkitab hanya perjanjian lama misalnya. Orang Yahudi hanya mempunyai 24 kitab. Saya sudah pernah jelaskan namanya Tanak. Ya, kitab mereka sebenarnya sama seperti Alkitab perjanjian lama kita. Mereka cuma punya 24 karena bagian-bagian kitab-kitab lain itu disatukan.
Kita misalnya ada 1-2 Samuel, mereka cuma punya Samuel. Kita ada 1-2 raja-raja, mereka cuma punya raja-raja. Kemudian nabi-nabi kita banyak sekali. Mereka menyatukan nabi-nabi yang mempunyai pelayanan yang sama. Misalnya nabi-nabi yang menulis kitab yang pendek itu disatukan saja. Jadi Tanak. Ya kalau cuma punya perjanjian lama, bagaimana caranya memahami perjanjian baru? Pengertian tentang Yesus ya tidak sampai. Begitu, jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Theopneustos itu inspirasi Allah. Pewahyuan Allah. Pengilhaman Allah. Saya sudah pernah bicara dalam kesempatan yang lain bahwa kata penglihatan itu atau kason dalam bahasa Ibraninya artinya apa? Divine communication. Cara Allah berbicara atau komunikasi ilahi. Komunikasi ilahi itu terdiri dari wahyu, revelation, kemudian nubuat atau profesi, kemudian vision atau penglihatan, lalu ada oracle, ada orang yang dipakai untuk menyampaikan hal-hal tadi, pewahyuan tadi. Begitulah cara Tuhan berbicara. Jadi orang-orang seperti Paulus yang menulis 14 surat Alkitab, mereka disebut oracle. Paulus menerima wahyu Allah, menuliskan wahyu Allah, lalu kita belajar di dalam Alkitab yang sudah tertulis. Jadi tidak bisa saya, Wanda Dumais, melakukan klaim bahwa saya menerima wahyu Allah. Kalau saya menerima wahyu Allah berarti saya oracle dong. Lalu saya terima wahyu Allah itu di dalam apa? Penglihatan, mimpi, nubuat. Kalau saya oracle berarti saya nabi dan saya rasul. Nabi dan rasul sudah lama tidak ada sejak Alkitab lengkap ditulis. 2 jabatan itu tidak diperlukan lagi karena Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Nah di sini saudara, pengertian-pengertian kita harus sama. Alkitab adalah inspirasi Allah, kata-kata Allah, pribadi Allah ada di situ. Kalau engkau ingin menguji atau mengeluarkan pemahaman-pemahaman doktrin yang baik, engkau perlu membaca, mempelajari Alkitab dalam bahasa asli. Bahasa Ibrani Perjanjian Lama, bahasa Yunani Perjanjian Baru. Jadi lengkap. Karena mengenal Alkitab atau bisa membaca di dalam bahasa asli akan memberikan sebuah nuansa baru, pemahaman baru. Bahwa engkau akan tahu, oh Theopneustos itu seperti itu. Firmannya tidak pernah salah, jadi tidak bisa dikoreksi. Setiap kata di dalam Alkitab itu diinspirasikan Allah. Ya, verbal, plenary, inspiration namanya. Jadi verbal itu Allah memberikan inspirasi secara verbal. Kata-katanya diwahyukan Allah, jadi bukan karang-karang. Ketika Paulus memilih kata agape, agapau, itu katanya diinspirasikan Allah. Bukan kata yang karang-karang, eklesia diinspirasikan Allah. Tidak sembarang penulis-penulis memakai kata itu, verbal plenary. Artinya apa? Mereka menerima inspirasi Allah, tapi menuliskan di dalam gaya mereka sendiri. Itu artinya plenary. Verbal plenary inspiration. Ini dikenal sebagai sistem pewahyuan Allah. Jadi saudara, untuk mengenal Allah, untuk mengenal kehendak Allah, prinsipnya harus benar. Makanya kalau engkau tidak menggunakan prinsip-prinsip penafsiran yang baik, kadang-kadang terjadi gap, perbedaan, karena engkau tidak mengeksegesis
maka keluarlah firman-firman yang ngawur. Kan saya sudah pernah menyampaikan, misalnya pengajaran mengenai pernikahan di Amsal, ya, kata tong air itu, minumlah air dari kulamu sendiri, itu tidak memaksudkan lain, tapi itu memaksudkan tentang kepenuhan seksualitas di dalam pernikahan. Kalau tidak mengerti menafsirkannya jadi aneh. Begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada seseorang yang kata-katanya bertentangan dengan Alkitab, siapapun dia, pendeta, mau namanya pendeta kek, mau namanya pastor kek, mau namanya penatua kek, mau namanya bishop, abuna, macam-macam kan, penyebutan-penyebutan nama. Jangan diikuti. Ya, kata-katanya aja bertentangan dengan Alkitab. Banyak orang yang setiap hari saya baca di dalam status Facebooknya, ya pastor apalah dia bicara, saudara, hari ini Roh Kudus bicara kepada saya. Bicara seperti apa Roh Kudus kepada dirimu? Yang kita perlu dengar adalah firman Tuhan, bukan kata-kata manusia yang mengaku bahwa dia menerima suara Roh Kudus. Karena dia memberikan impresi kepada dirinya bahwa dia itu orang yang dipakai Tuhan, bahwa suaranya itu datang langsung dari Tuhan. Sehingga seolah-olah kita berpikir bahwa orang ini betul-betul pilihan Tuhan. Ada kan pendeta yang seperti itu, yang katanya sudah bolak-balik surga begitu. Lalu minyaknya itu, minyak goreng itu dipakai sebagai urapan itu. Gereja minyak urapan. Minyak urapan mengusir setan. Perjamuan kudus dibawa di rumah untuk menyembuhkan sakit. Ini tafsiran ngaco, ngawur, sesat. Iya, wong pendetanya setiap hari ngomong bicara bolak-balik surga, bolak-balik neraka. Ngapain engkau mengikuti orang seperti itu? Jangan percaya hanya karena dia mengaku bahwa dia itu oracle. Mana ada lagi oracle? Mana ada lagi nabi? Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Semua orang adalah orang percaya, imamat yang rajani. Saya tidak lebih tinggi dari engkau, engkau tidak lebih tinggi dari saya. Kita semua sama. Ya, kalau saya menyebut diri saya pendeta karena saya pernah ditahbiskan sebagai pendeta. Itu hanya gelar di dalam sebuah pelayanan. Engkau bisa panggil saya dengan nama saya sendiri, tidak ada masalah. Saya cuma ingin membedakan saja sebagai seorang pemberita Injil, itu saja. Tidak ada maksud menyebut diri saya pendeta untuk saya disanjung-sanjung bahwa kata-kata saya harus diikuti. Kata-kata saya langsung dari Tuhan. Banyak kan orang begitu. Hari ini Roh Kudus bicara kepada saya bahwa umat Tuhan harus begini. Roh Kudus mana yang bicara kepadamu seperti itu? Bicarakan firman Tuhan, maka itu adalah firman dari Roh Kudus, bukan suaramu. Engkau sampaikan bahwa seolah-olah engkau adalah suara Roh Kudus. Sesat, saudara, jangan ikuti dia. Sudah sesat begitu, di-share-share sama orang lagi. Ada itu, saya baca itu. Begitu. Jadi kalau engkau mau ikut sound doctrine, jangan kompromi. Saya juga sebenarnya tidak suka tulisan-tulisan saya, khotbah-khotbah saya di-share orang. Saya lihat dia share khotbah saya, selalu share lagi khotbah-khotbah yang ngaco-ngaco. Ini apa maksudnya? Engkau jangan jadi hanya tukang-tukang share, jangan jadi calo deh. Kalau mau ikut Tuhan, jangan jadi calo rohani. Ikut Tuhan, firman Tuhan bicara kepada hidupmu. Jangan gunakan Facebookmu sebagai corong, seolah-olah engkau calo, tidak bicara kepadamu. Orang ini share khotbah saya, nanti share lagi khotbah apa itu lagi. Khotbahnya dia tulisannya hanya bicara, Tuhan bicara kepada saya seperti ini. Nanti khotbah penglihatan dia share, semua di-share di Facebooknya dia. Kalau engkau percaya sound doctrine, jangan kompromi kepada pengajaran lain. Tidak perlu share yang lain. Jangan share pengajaran yang sesat. Pendeta-pendeta kompromi itu banyak. Tujuannya cuma uang. Begitu. Tidak ada pengajaran. Coba tanya kepada orang yang ikut-ikut itu tele-evangelis itu. Pengkhotbah TV. Bukan pengkhotbah sih. Saya dengan istri saya kalau lihat orang itu, ini ke artis dia, bukan hamba Tuhan. Artis rohani.
Nggak usah share-share firman Tuhan dari dia. Firman Tuhannya apa? Coba tanya kepada orang yang ikut dia. Apakah orang-orang itu sudah punya ajaran? Paling yang diajarkan kekhawatiran, doa, bagaimana mengampuni. Itu gampang. Kalau engkau tahu sound doktrin, engkau akan belajar kebenaran secara utama. Dan prinsip itu akan engkau aplikasikan. Jangan cuma belajar yang motivasi-motivasi, saya bilang. Mendorong engkau sesaat, tapi tidak pernah membuat engkau bertumbuh dengan kuat. Jadi gereja yang tidak mengajarkan Alkitab dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya tidak perlu kamu ikuti. Keluar dari situ, buat apa habiskan hidupmu di situ? Dosen saya dulu, dia seorang dari New Zealand. Dia peringatkan kepada saya. Saya ingat betul pengalaman ini sebelum saya dikirim ke Amerika. Dia bilang, Wanda, jangan habiskan hidupmu di tempat yang membunuh potensimu. Dan saya ingat betul itu sampai hari ini. Makanya saya dengungkan terus. Kenapa berada di satu gereja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Cuma karena engkau lahir di situ. Ingat khotbah saya kutip dari tulisan James Smith. Almost a Christian. Bukan karena engkau lahir di satu gereja. Engkau berada terconnected di situ. Engkau dibesarkan dalam keluarga Kristen. Bahkan engkau belajar dengan cara Kristen. Engkau memahami prinsip Kristen itu di sekitarmu. Tapi kalau engkau tidak membuat pengakuan secara pribadi, engkau belum menjadi percaya. Saran saya, keluar dari tempat yang tidak alkitabiah. Apalagi kepada pendeta-pendeta yang suka ngancam-ngancam. Begitu. Kalau kamu tidak kasih persepuluhan, kamu tidak diberkati. Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, lihat aja hidup kamu akan menderita. Kalau kamu tidak melayani, lihat aja hidupmu akan jadi susah. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, ini pendeta ini menggunakan orang untuk visinya. Jangan saudara, jangan ikuti seperti itu. Engkau akan dibodohi. Cuma diajak untuk membangun kerajaannya. Sesudah kerajaannya jadi besar, engkau ditinggalkan. Apakah engkau ada hak di situ? Tidak. Diajar ini untuk Tuhan, untuk Tuhan. Untuk Tuhan apa? Untuk dirinya sendiri. Kalau untuk Tuhan, coba engkau pecat orang itu. Mau nggak dia keluar dari situ? Tidak mau. Kalau dia sudah bangun pelayanannya sudah besar, maka dia akan merasa itu punya dia sendiri. Makanya saudara, cari pengajaran yang alkitabiah. Apa yang kamu dapatkan dari khotbah yang tidak alkitabiah? Tidak ada. Hidupmu habis mendengar dongeng-dongeng yang tidak ada habisnya. Sementara kamu tidak pernah berubah menjadi orang yang alkitabiah, tapi justru dibawa menjauh dari kehendak Allah. Ini adalah pemborosan waktu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.